Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayidina Muhammadin wa ala ali sayidina Muhammad. Qala musannifu rahimahullahu taala wa nafa'na bihi wa bi ulumihi fid dharaini amin ya rabbal alamin. Baik, di sini kita akan membahas tentang sujud sahwi, yang mana ini berkaitan dengan sesuatu yang ditinggalkan di dalam sholat, baik rukun maupun sunnah. Faslun fi sujudis sahwi. Fasal menjelaskan tentang sujud sahwi. Fathul Qorib halaman 88. Wal matruku minas sholati salasatu asya. Adapun sesuatu yang ditinggalkan dari sholat ada tiga perkara. Yang pertama, fardun rukun. Fardun rukun, kewajiban atau rukun dalam sholat. Wa yusamma birrukni aidon, dan dinamakan dengan rukun juga. Wa sunnatun dan sunnah. Wa hay'atun dan hay'ah. Wa huma ma'ada al-fardi. Keduanya yaitu selain rukun. Nah, selain rukun atau fardu dinamakan sunnah dan hay'ah. Sunnah berarti kesunahan yang sangat ditekankan. Hay'ah juga kesunahan aslinya. Cuma kalau hay'at secara bahasa itu adalah keadaan. Keadaan yang dilakukan saat sholat. Kemudian wabayyana al-musannifu thalathata fi qawlihi. Dan musannif pengarang kitab telah menjelaskan tiga hal dalam ucapannya. Musannif berarti ini adalah pengarang takribnya yang di atas itu. Wal fardu la yanubu anhu sujudus sahwi. Rukun tidak digantikan dengan sujud sahwi. Apabila orang meninggalkan rukun, tidak digantikan dengan sujud sahwi. Bal in dzakarahu, akan tetapi apabila dia ingat atau mengingatnya, ai al-fardo, yaitu rukun, apabila dia sudah ingat rukun yang ditinggalkannya, lantas bagaimana? Wa huwa fis sholati, sedangkan dia masih dalam sholat. Atabihi, maka dia mendatanginya. Artinya dia harus melakukan kembali, harus mengerjakan kembali. Watammat dan sempurna sholatnya. Berarti ketika dia lupa mengerjakan kefarduan, habis itu di tengah sholat dia masih dia ingat, kebetulan dia ingat kembali. Nah, otomatis dia melakukannya lagi dan sholatnya menjadi sempurna. Au dzakarahu ba'da salami, atau dia ingat setelah salam. Udah uluk salam berarti sudah selesai sholatnya. Wa zamanu, sedangkan masanya qaribun, sebentar. Dekat, sebentar. Atabihi, maka dia mendatanginya, mengerjakannya lagi. Wabana alaihi, dan ia membangun atasnya. Maksudnya melanjutkan.
wa bana alaihi, dan ia membangun atasnya, melanjutkan ma baqiya minas sholati, ma baqiya minas sholati, sesuatu yang tersisa dari sholat. Maksudnya dia kembali ke rukun yang ia lupa tadi, semisal ruku. Berarti ma baqiya minas sholat berarti dia melanjutkan ruku sampai akhir. Berarti sebelum ruku tadi berarti kan dia aslinya kan sudah salam. Nah, berarti ruku sampai ke salam di sini tidak dianggap. Makanya dia kembali ke ruku, habis itu dia melanjutkan sholatnya sampai salam lagi. Berarti tadi apa, sesuatu yang ditinggalkan karena lupa dan setelahnya itu tidak dianggap. Nah, seperti itu. Wasajada lisahwi, dan dia sujud sahwi, dan dia sujud lisahwi karena lupa, sujud sahwi atau sujud karena lupa. Wa sunnatun kama sayati, sujud sahwi hukumnya sunnah seperti yang akan dijelaskan, seperti yang akan dijelaskan. Lakin inda tarki ma'murin bihi, akan tetapi ketika ia meninggalkan kewajiban, akan tetapi ketika dia meninggalkan kewajiban, kewajiban itu sesuatu yang diperintah, ma'murun bih, fis sholati, dalam sholat, au fi'li manhiyin anhu fiha, au fi'li manhiyin anhu, atau melakukan sesuatu yang dilarang fiha, dalam sholat, atau melakukan sesuatu yang dilarang dalam sholat. Nah, sujud sahwi itu juga dilakukan karena dia meninggalkan kewajiban, lupa. Berarti apa? Karena lupa. Kalau disengaja bagaimana? Batal sholatnya. Otomatis karena lupa. Ketika dia sengaja meninggalkan sesuatu yang diwajibkan, berarti sholatnya batal. Semisal ruku, ini kan wajib. Dia langsung saja sujud tanpa ruku, otomatis batal. Atau dia mengerjakan sesuatu yang dilarang, sesuatu yang dilarang karena lupa. Paham? Karena lupa. Semisal dia menambahkan ruku sampai 2 kali. Nah, ini kan dilarang. Nah, itu juga sama, ketika dia lupa berarti nanti melakukan sujud sahwi. Baik, ini adalah tentang sesuatu yang ditinggalkan berupa kewajiban atau rukun. Berarti dia tidak boleh melanjutkan sholatnya, akan tetapi ketika dia ingat masih dalam sholat, berarti dia harus kembali ke rukun yang ditinggalkan tadi. Apabila kok sudah selesai salam, berarti dilihat ketika waktunya itu sebentar, udah salam, waktunya sebentar, dan belum melakukan sesuatu yang membatalkan sholat, berarti dia kembali untuk melakukan rukunnya yang ditinggalkan tadi. Paham ya? Semisal dia tadi lupa ruku, ketika salam habis selesai wirid habis itu ingat, oh tadi saya belum ruku. Dia langsung berdiri melakukan ruku dan melanjutkan sholatnya. Namun apabila dia selesai sholat, sudah salam, waktunya lama, atau sudah melakukan perkara yang membatalkan sholat, berarti dia tidak bisa mengulangi sholatnya lagi. Artinya dia tidak bisa kembali untuk melakukan rukun lagi. Berarti sholatnya tidak sah dan dia wajib mengulangi sholat dari pertama, dari takbiratul ihram. Nah, ini pertama, kalau orang itu meninggalkan kewajiban. Baik. Kemudian yang kedua, was-sunnatu intarokaha al-musalli, was-sunnatu
Dan kesunahan intarokaha al musolli, apabila orang yang sholat meninggalkannya, la ya'udu ilaihi, maka ia tidak kembali untuk sunnah, kembali untuk melakukan sunnah. Ba'da talabbusi bil fardhi, setelah ia melakukan rukun. Nah, yang kedua, ketika sunnah yang ia tinggalkan, maka dia tidak usah kembali lagi. Contohnya tasyahud awal. Tasyahud awal ini kan sunnah. Nah, sunnah di sini dia lupa melakukan tasyahud awal, kemudian langsung berdiri. Nggak boleh. Ketika dia sudah berdiri, nah berdiri itu kan rukun. Makanya dia tidak bisa kembali untuk melakukan tasyahud. Ketika dia kembali dan sengaja, batal sholatnya. Seperti itu ya. Nah, apabila ketika dia kembali berdasarkan lupa atau tidak tahu, ya harus berdiri lagi. Nah, seperti itu. Faman taraka tasyahudal awwala, apabila seseorang telah meninggalkan tasyahud awal. Tasyahud yang pertama, yaitu rakaat kedua. Masalan, seperti contoh, fadzakarahu ba'da i'tidalihi, maka dia ingat setelah i'tidal. I'tidalnya. I'tidal itu setelah ruku, itu dinamakan i'tidal. Mustawiyan dengan berdiri tegak. La ya'udu ilaihi, maka ia tidak kembali melakukan tasyahud awal tadi. Fa in ada ilaihi amidan, apabila ia kembali melakukannya secara sengaja, aliman serta tahu bitahrimihi dengan keharamannya, batalat sholatuhu, maka batal sholatnya. Au nasiyan, atau dia lupa, dia kembali gara-gara lupa kalau itu haram. Fa innahu fi sholati, lupa bahwa ia di dalam sholat. Au jahilan, atau bodoh dia tidak tahu. Fala tabtulu sholatuhu, maka sholatnya tidak batal. Wa yalzamuhul qiyamu inda tadakurihi, dan ia wajib berdiri ketika mengingatnya. Wa in kana ma'muman, dan apabila ia menjadi makmum, ada wujuban, maka kembali wujuban secara wajib, limutaba'ati imamihi, karena mengikuti imamnya atau untuk mengikuti imamnya. Lakinnahu yasjudu lisahwi, akan tetapi ia melakukan sujud sahwi, sujud karena lupa. Anha tentang hal tersebut, karena ia meninggalkan tadi kan. Fi surati adamil audi, dalam penggambaran dia tidak kembali ke
rukun tadi, kembali untuk melakukan tasyahud awal. Awil audi, atau ia kembali nasian secara lupa, lupa, atau dia kembali karena lupa. Nah, itu juga dia nanti sujud sahwi. Seperti itu. Wa arada al-musannifu, dan musannif telah menghendaki. Musannif wa arada al-musannifu, dan musannif telah menghendaki. Maksudnya maksud musannif bis sunnati, dengan sunnah. Wa arada, dan musannif telah menghendaki atau musannif bermaksud bis sunnati dengan sunnah. Huna di sini al-ab'ad, sunnah ab'ad. Sunnah al-ab'ad as-sittata, yang ada 6. Maksud daripada sunnah itu namanya sunnah ab'ad. Jadi ada sunnah ab'ad, ada sunnah hayat. Tadi kan istilahnya itu sunnah sama hayat. Nah, sunnah itu sunnah ab'ad, artinya sunnah ab'ad itu sunnah yang sangat ditekankan. Wahiyya, yaitu ada 6. Sunnah ab'ad itu ada 6. Yang pertama at-tasyahudul awwalu, tasyahud awal, at-tahiyatul mubarakat sampai asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Kemudian wa qu'udu, dan duduknya ini juga sunnah tersendiri. Bacaannya sunnah tersendiri, duduknya sunnah tersendiri. Kemudian wal qunutu, dan baca doa kunut. Nah, ini harus kalian perhatikan, jangan sampai santri tidak hafal doa kunut, padahal ini sunnah dilakukan oleh Nabi, ulama mengikutinya. Nah, kita sebagai santri juga harus tahu. Jangan kok semisal tidak hafal. Fis subahi, dalam sholat subuh. Nah, kunut di dalam sholat subuh. Wa fi akhiril witri, dan dalam akhir sholat witir. Akhir sholat witir yang 1 rakaat itu. Wa fin nisfis sani min ramadhana, dan dalam sholat witir di separuh kedua dari Ramadan. Separuh kedua dari Ramadan artinya separuh terakhir dari tanggal 16 sampai tanggal 30. Wal qiyamul lil kunuti, dan berdiri untuk kunut. Berdiri untuk doa kunut. Wassalatu ala nabi, dan membaca solawat atas nabi. Solawat yaitu ketika kita selesai baca tasyahud. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim ila akhirih sampai fil alamin innaka Hamidum Majid. Nah, seperti itu. Fit tasyahudil awali, dalam tasyahud awal. Catatannya dalam tasyahud awal, kalau tasyahud akhir wajib. Tasyahud awal yang sunnah. Wassalatu ala alin nabi, dan membaca sholawat atas keluarga Nabi. Fit tasyahudil akhiri, dalam tasyahud akhir, tasyahud yang terakhir. Wa ala ali sayyidina Muhammad. Nah, itu. Ini hukumnya sunnah. Nah, ini dinamakan sunnah ab'ad yang jumlahnya ada 6. Baik, itu bisa kalian simpulkan dan kalian rangkum. Kemudian selanjutnya sunnah hayat. Hayat itu ya keadaan sholat. Tapi sunnah. Contohnya katasbihati, seperti membaca tasbih. Membaca tasbih setiap kita ruku, sujud, dan lain sebagainya. Itu sunnah. Wa nahwiha, dan semacamnya, seperti doa Allahumma firli warhamni wajburni sampai akhir. Ini sunnah. Mimma la yujbaru bis sujudi, yaitu gerakan sholat atau sesuatu di dalam sholat yang tidak digantikan dengan sujud, yaitu aktivitas di dalam sholat yang tidak digantikan dengan sujud. Berarti selain rukun yang jumlahnya ada 18 kemarin kita baca, juga selain sunnah ab'ad yang jumlahnya ada 6 yang tadi kita baca. Berarti selain itu semuanya dinamakan sunnah hayat. Yang mana sunnah hayat
Ketika orang meninggalkannya, tidak melakukannya, maka tidak usah sujud sahwi. La ya'udu al-musalli, orang yang sholat tidak usah kembali, tidak usah kembali ilaiha untuk melakukannya, kepadanya, melakukannya ba'da tarkiha, setelah meninggalkan sunnah hayat. Wala yasjudu li sahwi, dan juga tidak sujud sahwi, anha darinya. Sawa'un tarokaha amdan, baik halnya ia meninggalkannya secara sengaja, au sahwan, atau lupa. Dia memang sengaja tidak membaca tasbih seperti sujud, tidak membaca subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, dia cuma diam aja, enggak masalah. Sah salatnya, sah. Sebenarnya itu sunnah. Maka dari itu salat itu sederhana aja, yang penting kita melakukan syarat dan rukunnya itu sah. Akan tapi yang sempurna ya kita melakukan kesunahannya, baik sunnah ab'ad ataupun hayat. Wa idza syakka, apabila ragu, al musalli, orang salat ragu, fi adadi ma ata, dalam hitungan salat, ata bihi minar rakaati, maka ia melakukannya, maka ia mendatangi untuk melakukannya. Atabihi, maka ia datang melakukannya, minar rokaati, dari rokaat. Semisal dia ragu 3 atau 4 rokaat ya, otomatis dia harus nambah lagi, berarti yang dianggap cuma 3, yang bilangan yang terkecil. Kaman syakkas hal sholah salasan au arba'an, apakah dia sholat 3 atau 4 rokaat, bana alal yakin, maka ia membangun atas keyakinan. Keyakinan itu apa? Wa huwa al aqallu, yaitu yang paling sedikit. Ragu 3 atau 4, ya udah ambil yang yakin. Yang yakin itu yang sedikit. Contohnya kasala sati, kayak seperti 3. Kasala sati seperti 3 rakaat. Fi hadzal misali, dalam contoh ini. Wa ata birrakaati, dan ia melakukan ia menambah birrakaatin, dengan 1 rakaat. Wa sajada lisahwi, dan dia sujud sahwi. Wala yanfa'uhu dan tidak bermanfaat untuknya. Ghalabatud dhanni, prediksi ghalabatud dhanni, prediksi atau apa, perkiraannya, insting atau praduganya. Anahu sholat arba'an, bahwasanya ia telah sholat 4 rakaat. Ini apa? Enggak dibenarkan. Misal dia memprediksi, saya tadi 4 rakaat, dia harus mantap yakin, harus dia ingat. Wala ya'malu biqauli ghairihi, dan ia tidak mengamalkan dengan ucapan orang lain di sebelahnya, kamu sudah 4 rakaat, akan tetapi dalam hatinya ragu, ya udah ngambil yang sedikit. Biqauli ghairihi, dengan ucapan orang lain, lahu, untuknya, annahu shalla arba'an, bahwasanya ia telah sholat 4 rakaat. Walau balagha dzalikal qail, walaupun orang yang mengatakan itu sudah sampai ada tawaturi, jumlah yang sangat banyak, walaupun yang ngasih tahu itu orang banyak sekali, ya enggak berfaedah, enggak bermanfaat. Dia harus mengamalkan dengan keyakinannya ia sendiri. Baik, kemudian tentang sujud sahwi, wa sujudus sahwi sunnatun kama sabaq. Sujud sahwi hukumnya sunnah seperti yang
telah disampaikan. Wa mahalluhu qablas salami. Adapun tempatnya yaitu sebelum salam. Qablas salami, sebelum salam. Berarti ketika kita sudah selesai tahiyat, sebelum salam kita sujud sahwi. Berapa rakaat? 2 sujudan. Nah, bukan rakaat ya, 2 sujud. Fa in salama al musalli, apabila orang yang sholat telah salam amidan, dengan sengaja, aliman dan tahu, aliman serta tahu, bisahwi, dengan kelupaannya. Tadi lupa kan, tadi lupa melakukan kesunahan atau meninggalkan kewajiban. Au nasiyan, atau dia lupa, artinya lupa melakukan sujud sahwi. Watola, dan lama, panjang, lama. Al-faslu, pemisah antara dia salam sama ingatnya itu sangat lama. Urfan, secara adat, dibilang lama ini apa? Adat yang mengukur. Fata mahaluhu, fata maka lewat, mahaluhu tempat sujud sahwi, sudah tidak disunahkan lagi. Fa'in qasura, dan apabila sebentar, al-faslu, pemisah, jarak antara sholat dan ingatnya itu sebentar, urfan, secara adat, lam yafut, maka tidak lewat sujudnya. Berarti masih disunahkan sujud sahwi. Wahina idin, dan saat ini, dan ketika seperti itu, falahu sujudu, maka dia disunahkan sujud sahwi. Falahu, maka dia diperbolehkan sujud, watarku, dan meninggalkannya, artinya tidak melakukan sujud. Nah, berarti intinya daripada kesimpulan kajian ini, ketika orang meninggalkan sesuatu dalam sholat, pertama itu kewajiban atau rukun, dia wajib kembali untuk melakukan rukun, dan nanti dia sujud sahwi sebelum salam. Yang nomor 2, sunnah ab'ad, seperti kunut, tasyahud awal. Apabila dia meninggalkannya, dia tidak boleh untuk kembali untuk melakukannya lagi, otomatis melanjutkan sholatnya, dan dia nanti sujud sahwi sebelum salam. Yang terakhir, sunnah hayat ini tidak disunahkan untuk melakukan sujud sahwi, apalagi kembali. Makanya di sini sujud sahwi hukumnya sunnah dan dilakukan sebelum salam. Bacaannya subhana man la yanamu wa la yashu. Itu dibaca 3 kali. Nanti duduk antara 2 sujud, bacaannya seperti biasa. Subhana rabbil ala, seperti biasa, Rabbi firli warhamni wajburni ila akhirih. Nah, seperti itu ya. Nanti langsung salam, berarti sudah selesai sholatnya. Wallahu a'lam bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.